Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih dapat bermuajah bil wujuh dengan penuh ridhonya. Sholawat, sarang salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan dipanjatkannya sholawat tersebut nanti akan membawa syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk siang hari ini saya akan membawa dengan tema ikhlas dalam beramal. Sebenarnya mungkin secara definisi mungkin agak berbeda, tapi secara penjelasannya mungkin hampir sama deh. Jadi seperti kita ketahui bersama, ikhlas itu identik dengan melakukan segala sesuatu hal itu hanya karena dengan niatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas itu biasanya cenderung mengartikan pada saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Padahal sependek pengetahuan saya, yang namanya ikhlas itu artinya lebih luas. Jadi tidak hanya saat kita memberikan sesuatu ataupun memberikan apapun itu kepada orang lain, tapi pada saat kita menerima pemberian ataupun menerima apa-apa saja yang dilakukan oleh orang lain kepada kita gitu. Nah, itu bisa disebut dengan ikhlas. Lalu apa hubungannya dengan pada saat beramal? Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi kepastian bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan juga. Ayatnya artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Namun Islam mensyaratkan standar yang tinggi dalam perbuatan baik yang dilakukan. Jadi pada saat kita berbuat baik, pada saat kita memberikan sesuatu kepada sesama manusia, itu tidak hanya baiknya saja, tapi juga harus dilandasi dengan niatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lanjut lagi. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, orang yang ikhlas itu tidak akan mengharapkan pujian dari sesama manusia dan tidak akan lebih ke menunjukkan bahwasanya dia itu ikhlas. Kadang kita sering ya, jadi pada saat kita memberi terus kita mengatakan kita ini ikhlas itu. Ya mungkin itu juga menjadi salah satu indikasi ya bahwasanya kita ikhlas atau enggak. Tapi sebenarnya yang mengetahui ikhlas atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri. Itu. Lalu dalam ayat lain disebutkan, Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidi waduhu mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Quran surat Al-A'raf ayat ke-29. Jelas sekali diterangkan dalam ayat-ayat tersebut bahwa umat Islam diperintahkan untuk melakukan semua amal perbuatan baik dengan ikhlas. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mengutip dari tausiahnya Pak Fatan kemarin, jadi tolong diambil yang baik-baiknya saja, ambil apa yang disampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Itu yang pertama. Dan di penutup tausiah ini saya kembali mengajak
Seperti tausiahnya Pak Toti kemarin, karena kita sedang berada di bulan suci Ramadan, mari kita terus tingkatkan ibadah kita, mari kita terus meminta petunjuk, meminta pertolongan, meminta ampunan, karena celakalah anak Adam apabila dia melewati satu bulan Ramadan tapi dosanya belum diampuni, gitu. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.